Balik lagi ya di program T-Talks kita bersama Sukor Sekuritas. Ya, T-Talks yang artinya adalah Trader Talks. Jadi, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan trader atau bisa juga dibilang pelaku pasar modal ya, memberikan market update selama satu pekan ini begitu. Nah, mungkin buat teman-teman nih boleh absen dulu kali ya. Kalian nonton dari mana? Ya. Gimana nih tanggapan kalian mengenai IHSG selama seminggu ini, teman-teman? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini minus ya. IHSG hari ini minus 1,42% dan secara 5 hari ke belakang IHSG kita masih minus juga 2,49% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat hari Selasa kemarin kan kita ngobrol dengan Bernard 88 ya. Jadi memang ekspektasi dari Ko Bernard mengenai market kita ya setelah hari Selasa waktu itu adalah koreksi ya, karena Morgan Stanley itu downgrade IHSG ya, karena ketentuan kebijakan dan juga ekonomi kita ya yang membuat IHSG itu terlihat kurang menarik ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga mungkin perhatikan berita ya di hari ini atau kemarin, The Fed itu sudah mengeluarkan ini ya keputusan bahwa mereka mempertahankan suku bunganya lagi begitu. Bahkan sekarang kemungkinannya di tahun 2024 cuma ada satu pemangkasan. Ya, nih dari Teddy Sinaga, pemerintah adem-adem aja ya, lihat kurs 16.400, gak kedengeran intervensinya ngapain aja. Ya, jadi inilah ya salah satunya yang mungkin ditunggu-tunggu banyak investor adalah kebijakan dari pemerintah, atau bisa dibilang juga langkah jelas dan pasti ya yang akan dilakukan ya untuk membuat istilahnya ekonomi kita ini berjalan atau memiliki prospek yang menarik ya, terlebih untuk pasar modal kita. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, coba di sini saya mau invite narasumber kita malam hari ini ya. Jadi malam hari ini narasumber kita adalah Arvin Honami ya teman-teman. Kalian pasti udah kenal sama Bro Arvin. Jadi topik pembicaraan malam kita hari ini adalah mengenai arah ISG ya pasca The Fed. Ya, jadi sekali lagi aku mention tadi, The Fed itu sudah mempertahankan lagi suku bunganya. Ya, yang mungkin dari awalnya dibilang akan ada pemangkasan suku bunga ya sebanyak 5 kali, tapi kita sudah di pertengahan tahun juga belum ya ada pemangkasan sama sekali teman-teman. Nah tentunya ini akan menjadi ada dampaknya terhadap ekonomi ya, pasar modal kita, dan tentunya juga kepada sektor-sektor di dalam negeri ya teman-teman ya. Nah aku mau ingetin juga sekali lagi buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian ada yang lagi berhalangan untuk nonton Aji Live malam hari ini, jangan khawatir, Aji Live ini di save di Instagram Sukor Sekuritas, jadi kalian bisa nonton lagi dari awal ya. Dan akan ada merchandise menarik nih buat teman-teman yang nonton setia malam hari ini dan juga interaktif dengan pertanyaan ya. Merchandise menarik dari Sukor buat teman-teman yang belum pernah dapat, boleh nih coba ya. Caranya gimana? Kalian cuma perlu screenshot aja ya Aji Live malam hari ini di sosial media kalian, di Instagram, terus tag Instagramnya Sukor dan juga Instagramnya Arvin Honami ya, dan masukkan caption apa yang kalian pelajari malam hari ini. Oke, kita langsung ngobrol nih, kira-kira arah ISG kemana nih setelah The Fed menahan suku bunganya lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, Hey, selamat malam. bro. Apa kabar, bro? Baik, baik. So far, oke. Iya, sini aja yang nggak baik ya. Ya, pertama kali gue ngeliat lo pakai topi juga, bro. Kita live, jadi ini mungkin ya menggambarkan ISG kita juga lah ya. Kita Iya, harus apa? Nggak seru, bro. Nggak seru ya. Maksudnya dalam artian juga nggak enak lah ya. Begitu kan. Yang tentunya pasti banyak banget nih yang pengen ditanyain sama teman-teman malam hari ini
Kalau misalnya lo ada insight atau mungkin ada tips and trick begitu ya menghadapi keadaan sekarang itu would be very much appreciated gitu. Ya, Oke, first of all gue mau say thank you dulu ya Bro Arvin ya untuk waktunya malam hari ini gitu thank kan. you. Untuk ngobrol-ngobrol sama Sukor dan tentunya buat teman-teman semua nih yang nonton malam hari ini. Oke bro, jadi IHSG minus hari ini ya lumayan dalam, dan 5 hari terakhir juga kalau gue lihat di sini kita minus 2,5% gitu kan. What do you think nih bro mengenai market kita bro? Boleh di share nih unek-unek lo, gimana kira-kira market kita sekarang? Oke, sebenarnya ini masih sama ya Bro Jo dengan live-live sebelumnya bahwa memang The Fed itu tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat karena inflasinya juga masih di 3, sekian persen. Unemployment rate sempat naik di 4%, tapi datanya cukup mix ya. Kalau kita lihat non-farm payroll-nya naik, unemployment rate-nya juga naik gitu ya. Terus ada juga mengenai job wage growth yang masih naik juga gitu ya. Jadi memang tidak ada alasan yang very firm gitu ya buat The Fed untuk menurunkan suku bunga. Nah, memang kalau kita lihat, memang The Fed itu kan ada dua cara ya untuk mereka mengontrol inflasi. Satu adalah dengan cara menaikkan suku bunga, yang kedua adalah quantitative tightening yang sudah dilakukan oleh The Fed dari tahun 2022 kemarin. Dan sekarang per 1 Juni, ini berdasarkan keputusan The Fed di bulan Mei, bahwa quantitative tightening itu berkurang dari 60 miliar US dollar jadi 25 miliar US dollar. Artinya ada penurunan kan. Dengan ada penurunan itu berarti ada gap yang bisa digunakan untuk mengisi likuiditas di pasar saham dan sebagainya. Tapi sayangnya, memang kalau kita lihat berdasarkan berita terakhir, Morgan Stanley kan juga downgrade ya Indonesia. Jadi gue pribadi sudah baca reportnya semua soal Morgan Stanley. Morgan Stanley itu ada upgrade di beberapa negara, Singapura, Greece sama Singapura sama Greece, sementara underweight-nya di Indonesia sama Meksiko. Jadi apa yang mereka concern adalah mengenai ini yang baru terakhir-terakhir ini kan Pak Prabowo sempat bilang gitu ya bahwa debt to GDP ratio kemungkinan akan ditingkatkan selama 5 tahun terakhir itu setara 50% dari GDP gitu ya. Sementara kalau kita lihat sebelum-sebelumnya zaman Pak Jokowi itu masih di level 39%. Ya meskipun ya kalau kita bilang debt to GDP ratio di Indonesia yang aman itu di 60%, which is kalau Pak Prabowo tetap menggunakan 50% dari GDP tetap aman gitu. Cuma masalahnya adalah ini kalau misalnya US tetap suku bunganya di segini dan BI tidak melakukan apa-apa mengenai intervensi dan sebagainya, ini yang bikin investor worried karena ini adalah ibaratnya ketika kita ibaratnya contoh program makan siang gratis, makan bergizi gratis itu kan kurang lebih sekitar 300 sampai 400 T. Yang which is itu hampir setara dengan IKN gitu. Nah, otomatis kalau misalnya ini program dijalankan, itu nggak ada efek langsungnya ke ekonomi, bro. Itu panjang. Itu. Nah, ini yang mesti kita lihat juga. Apa kalau misalnya ternyata tidak membawa dampak ekonomi, berarti ada kemungkinan utang itu bisa ditambah pakai utang berikutnya yang suku bunganya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, gitu. Karena kan 2021 ini 3 tahun ke depan, dari 2024, 2025, 2026, ini ada utang jatuh tempo yang sangat signifikan. Nah, otomatis ini harus ditutup kan, ibaratnya ditutup entah dari ningkatin pajak atau tax ratio, atau dia utang baru lagi nih, terbitin suatu utang yang which is dengan BI rate segini, berarti kan harus lebih tinggi kan untuk obligasi negaranya gitu, untuk kuponnya. Otomatis dengan begitu ya itu akan membebani keuangan negara, kurang lebih kayak gitu sih bro. Oke, ya. Jadi kalau dari apa yang lo jelaskan, jadi bisa dibilang semuanya ini sekarang tergantung dari keputusan dan kebijakan pemerintah lah ya. Ya. Bagaimana menanggapi keadaan di Amerika ya, dan juga ekonomi secara global begitu ya bro ya. Ya, memang is a tough one ya, karena kita pertumbuhan ekonominya cuma di 5% dan stabil gitu ya. Sedangkan di negara lain pertumbuhan ekonomi seperti India aja bisa 8-9%. Dan otomatis ya orang-orang akan lari ke India atau ya sudah stay di misalnya negara-negara seperti Jepang dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih. Masih ibaratnya kalau kita ngomong misalnya contoh Singapura aja yang tetangga paling dekat gitu ya. Pasar sahamnya memang stagnan juga, mirip dengan kita.
Tapi masalahnya currency mereka nggak turun bro, dibandingkan dengan US dollar gitu. Maksudnya stabil-stabil aja. Nah itu menjadi daya tarik buat Singapura juga. Sementara di Indonesia, USD kita itu year to date naik 7%. Otomatis ketika orang invest di IHSG, berarti investor asing demand for additional growth lebih dari 7%. Sementara saham-saham bank kita itu rata-rata pada terkoreksi kinerjanya karena CKPN yang dinaikin gitu. Otomatis ya nggak ada insentif gitu, nggak ada insentif tambahan buat investor asing invest di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu gitu. Oke, ya. Jadi kalau misalnya dengan keadaan ekonomi secara global nih bro ya, dan kita juga yang bisa dibilang lagi wait and see lah ya, Hmm. pemerintah kira-kira mau ngapain nih gitu kan. Lo kalau ngelihat pasar modal kita itu sekarang gimana bro? Mungkin dari sektor banking dulu nih. Kira-kira apakah masih ada potensi koreksi gitu kan? Atau mungkin sekarang udah bisa nyicil atau better wait and see dulu aja sampai semuanya udah lebih jelas. Oke, kalau untuk saham banking ya, kita lihat BBRI aja itu sudah 4180, which is hari ini minus 3% dan bikin lower low. Yang which is, kalau kita bilang bahwa memang terjadi outflow yang sangat masif, dan itu dibuktikan dengan peningkatan US dollar yang luar biasa juga, gitu, at the same time. Jadi, kayaknya kalau kita bilang dari saham core banking, mungkin secara fundamental, sebenarnya kalau kita bilang sangat buruk, kayaknya tidak seburuk itu deh sampai market harus dipanis gitu. Tapi ada satu faktor yang kita harus perhatikan. Satu adalah likuiditas yang memang lari ke US. Yang kedua, memang fundamental kita itu tidak bisa ibaratnya growing signifikan untuk melawan pelemahan US dollar gitu. Jadi otomatis bukan karena fundamentalnya menurut gua, tapi karena likuiditinya yang kurang. Karena ibaratnya contoh misalnya ketika asingnya buang terus gitu ya, fund manager juga males gitu untuk nampungin gitu. Ya tunggu aja sampai reda, sampai stabil baru ini. Dan kalau kita bilang memang belakangan ini banyak sekali statement-statement yang kita bisa bilang banyak banget statement-statement lately itu dari pemerintah yang memang cenderung negatif ya, di view sama asing gitu. Mengenai banyak sekali lah, kita bisa bilang gitu. Banyak sekali. Soal terakhir itu kan judi online ya kalau nggak salah. Kan akan dapat bansos tuh. Nah, itu juga kan dipikirin kan sama asing juga gitu. Itu ada salah satu pertimbangan ke arah sana. Jadi memang yang kita lihat adalah hutang-hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini kita mau lihat apakah ini menjadi sesuatu yang produktif atau menjadi sesuatu yang konsumtif. Sementara ya tadi program pemerintah baru ini kebanyakan lebih ke arah yang konsumtif yang mana tidak memberikan value langsung kepada ekonomi secara langsung gitu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan gitu. Nah, mungkin dengan posisi US dollar sekarang di 16.400-an sekian, kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga sekali lagi. Dan when that happens, maka likuiditas untuk perbankan ini makin shrinking karena ketika suku bunga naik, berarti obligasi yang diterbitkan negara harus lebih tinggi dari suku bunga dong gitu. Nah otomatis apa insentifnya investor taruh duit di bank gitu. Ya mending taruh di surat obligasi negara. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih karena liquidity risk sama cost of capital yang sangat tinggi. Gitu sih. Oke, iya iya iya, gue setuju ya. Jadi buat teman-teman mungkin di sini juga yang sempat masuk gitu ya di sektor banking ya, especially big caps, big banks gitu kan, dan ada penurunan yang cukup dalam juga, mungkin jangan terlalu panik kali ya. Ini bukan Ya. masalah fundamental gitu ya, seperti yang tadi Bro Arvin mention, tapi lebih liquidity-nya karena banyak yang keluar gitu ya, melihat suku bunga di Amerika dan kita juga ya di ekonomi secara domestik juga kan istilahnya banyak yang perlu dibenahi lah ya. Kemarin kita juga sempat ngobrol-ngobrol bro kan sama Bernard 8, Bernard 88 begitu kan. Jadi Bernard bilang memang masih wait and see juga begitu kan, dan istilahnya ya menunggu lah ya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu kan, menanggapi hal-hal yang sedang terjadi sekarang begitu kan. Oke, thank you banget Bro Arvin ya untuk penjelasannya mengenai sektor banking. Jadi kalau misalnya gue tanya nih Bro, kalau dari lu nih secara personal, lu Hmm. strateginya ngapain nih Bro di keadaan market kayak gini Bro? Sejujurnya kalau gue nyangkut Bro, gue udah nyangkut jadi gue gak ada strategi lagi. Jadi gue tunggu aja. Oke.
BBRI Oke, hari ini aja minus 3% bro gitu kan. Padahal udah wanti-wanti naik lagi. Jadi mungkin spill dikit lah share kalau seorang Harvin Onami itu di sekarang market kayak gini nih lu ngapain bro? oke. Sebenarnya per sekarang ya, gue pribadi punya portofolio exposure juga di banking, yang mana udah beli dari atas gitu ya, dan sekarang gue ibaratnya ya masih floating loss gitu, tapi prinsipnya adalah memang kalau kita ngelihat cash level gue pribadi masih cukup tinggi gitu, jadi gue nggak terlalu pusing gitu dengan pergerakan Hmm. harian dan sebagainya, karena cash level gue cukup tinggi dan gue lebih banyak stay defensif dulu sambil ngelihat kondisi dan situasi yang terjadi. Karena kalau kita ngelihat memang pasarnya kan lagi nggak enak gitu kan, dan ngapain untuk mencoba untuk betting on something yang kemungkinan ends up not going well gitu, atau ya sekalian main pendek-pendek aja. Jadi pilihannya sekarang buat buat pelaku pasar modal Indonesia itu cuma dua. Satu adalah memang satu adalah memang mainnya pendek-pendek banget atau mainnya panjang banget sekalian gitu. Karena balik Hmm. lagi di level sekarang itu kan banyak sekali saham-saham kayak banking dan sebagainya itu dividennya juga lumayan gede gitu. Nah, I think beberapa hal juga ya. I think punishment dari market soal banking ini sangat signifikan juga gitu. Nah, ini yang kita masih belum lihat apakah separah itukah gitu. Karena kalau kita ngelihat dari beberapa laporan bulanan ya, karena kalau teman-teman di saham banking itu kan ada laporan bulanan. Jadi kalau misalnya emiten tuh 3 bulanan, banking itu ada laporan bulanan. Tapi memang Bro Jo, memang CKPN yang dicadangkan oleh bank banking itu naiknya signifikan. Bahkan BBRI itu kalau nggak salah naiknya 40% year on year dari report bulan April. Begitu juga dengan Mandiri dan teman-temannya. Jadi I think memang ada pelemahan dari segi kinerja juga ya. Pasti ada pencadangan yang mereka lakukan. Karena balik lagi bro, relaksasi COVID kan sudah dicabut gitu. Ketika relaksasi COVID dicabut, maka ini harus mencadangkan CKPN yang lebih tinggi. Otomatis itu gross net profit. Nah, sekarang yang gue lakukan adalah gue stay defensif dengan cara, yaitu gue simpan cash yang banyak, tapi taruh di instrumen yang masih memberikan gue return pasti, tapi tidak terlalu agresif gitu ya, masih belum terlalu agresif. Gue juga heavy heavy juga di US dollar dari Hmm. awal tahun bahkan karena memang kita lihat dari sini kelihatan bahwa kemungkinan ya US dollar naik karena balik lagi bro, memang kita bisa bilang money growth di US itu naiknya signifikan. Hmm. Money growth di Indonesia itu naiknya tidak sesignifikan US dollar, tapi ibaratnya kayak US dollarnya terbang terus gitu, meskipun money growth-nya itu Hmm. Indonesia itu cukup rendah gitu compare to US ya. Harusnya logikanya kalau misalnya begitu adalah oke, money growth lebih tinggi dari money growth US lebih tinggi, otomatis kan US dollarnya kan Hmm. jadi melemah kan karena supply uangnya lebih banyak Ya. gitu. Tapi sayangnya itu tidak terjadi gitu. Makanya itu yang kita lihat sama memang dari banyak ya. Kalau berarti kan kita mengandalkan per sekarang bursa kita itu mengandalkan bukan foreign tapi lokal kan. Otomatis kalau bursa kita mengandalkan lokal berarti harus ada aturan-aturan dari Bursa Efek Indonesia yang bisa mengakomodir kita nih sebagai investor. Karena kalau kita lihat terakhir-terakhir ini ada FCA dan teman-temannya, ini orang jadi worry gitu loh. Begitu juga kan kemarin brand mau masuk FTSE, akhirnya nggak jadi kan gitu, karena masuk Iya. FCA gitu. Nah ini ibaratnya kalau buat investor asing, there is an additional risk for reward yang sama gitu. Berarti kan additional risk ini kan harus dikompensate kan dengan higher reward. Hmm. Otomatis valuasi saham jadi turun semua. Gitu, kurang lebih kayak gitu sih, Bro. Oke, thank you bro ya untuk penjelasannya. Ini pasti teman-teman yang nonton malam hari ini very appreciate ya insight-insight lu juga gitu kan. Dan tentunya ini bisa jadi sesuatu yang teman-teman pegang ya kalau misalnya kan mau mengambil keputusan atau mungkin mencerna berita yang ada ya Hmm. mengenai pasar modal kita sekarang. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman, di sini aku mau ingetin kalau misalnya kayak ada pertanyaan, boleh ya di comment section atau enggak di Q&A box-nya ya, kita coba interaktif malam hari ini. Dan ada juga merchandise menarik ya buat kalian yang mungkin belum pernah dapat merchandise dari Sukor, boleh banget ya. Caranya gimana? Cuma screenshot aja ya obrolan kita malam hari ini, screenshot IG live kita, jangan lupa tag Instagram Sukor dan juga Instagramnya Bro Arvin ya.
Oke, nanti ya Lutfil nih udah nanya nih View Asa dan NCKL, nanti kita tampung ya, nanti kita akan jawabin nih pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, bro, gue mau nanya lagi nih, mungkin sedikit off topic, tapi mengenai brand, lu kalau ngeliat brand itu gimana, bro? Oke, brand sebenarnya kan masuk FCA ya, yang mana sebenarnya brand ini kemarin itu sebelum libur panjang, setelah libur panjang masuk suspend kedua, yang mana itu saatnya masuk FTSE gitu ya. Jadi masuk FTSE terus tiba-tiba brandnya kekunci masuk FCA gitu kan. Karena lebih suspend lebih dari 1 hari gitu. Dan ini yang kita bilang bahwa memang Bursa Efek Indonesia harus mereview gitu ya. Bahkan banyak sekali influencer yang udah vokal gitu, termasuk gua pribadi juga vokal banget gitu Hmm. soal penerapan full call option. Karena full call option ini menurut gua adalah yang full call option tahap pertama gue setuju, di mana saham yang illiquid dan gocap dibikin full call option, oke, gak masalah. Tapi lebih baik dibikin continuous auction sampai level 1 nggak apa-apa, tapi continuous aja gitu loh. Buat apa dibikin full call option? Hmm. Yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa dengan masuknya full call option itu kriterianya banyak banget loh. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah baca, Hmm. itu ada 11 kriteria dan satu kriteria itu ditentukan pribadi oleh OJK gitu. Yang mana ini nggak ada kriteria yang very clear bahwa ini tuh kayak gimana gitu. Nah, ini yang kita mesti lihat bahwa kita harus lihatnya secara holistik ya. Di mana dengan masuknya brand ke papan FCA, top one market cap gitu ya, top one market cap dari IHSG waktu itu ya. Sekarang kan mungkin nggak top one ya, tapi waktu itu top one market cap. Artinya investor asing akan melihat bahwa mereka lihat bahwa brand aja yang masuk top one market cap itu bisa masuk loh papan pemantauan khusus, apalagi yang bawa-bawa. Ini yang kita takutkan gitu. Ketika itu yang dipikir oleh investor asing, berarti they demand for additional reward, for additional risk atau regulatory risk yang mereka harus tanggung gitu. Karena nggak ada yang tahu loh, tiba-tiba saham masuk FCA dan sebagainya. Dan ini kriteria UMA dan suspend itu harus jelas, harus very clear bahwa apa yang bisa diumumkan, apa yang bisa disuspend dan sebagainya itu kriteria harus jelas. Mungkin kalau soal brand sendiri ya, gue pribadi cukup kasihan sama Pak Prayogo sebenarnya, terus terang, karena beliau sudah susah payah gitu sebenarnya untuk masuk FTSE, ternyata dijegal gitu waktu waktu kena masuk FCA. Nah, gue juga tidak bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya brand sendiri itu tidak dijual ke indeks asing, mau dijual kemana gitu. Itu yang gue masih ini sih. Jadi so far kalau kita lihat ya papan FCA ini akhirnya membuat kita jadi sulit sendiri gitu. Ibaratnya yang ngatur pergerakan harga kan ya orang-orang itu aja gitu. Hmm. Gitu sih kurang lebihnya ya. Oke, thank you banget ya Bro Arvin untuk penjelasannya mengenai brand ya. Pasti ada teman-teman di sini yang penasaran juga nih kira-kira tanggapan lo mengenai brand apa gitu kan. Oke, mungkin dari gue bakal satu pertanyaan lagi bro, baru kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini ya. By the way, Ya, double checking aja suara gue aman ya bro ya. aman, aman. Oke Cuma oke. agak kecil, Bang. Oke ya, ini gue juga lagi kurang enak badan sih, mungkin suara gue agak ini kali ya, tapi emang ini lagi di luar sih. Ya, Oke, lagi di tapi teras. kedengaran cuma agak kecil. Oke. Clear kok sebenarnya. Oke, siap. Oke, jadi kalau misalnya last question dari gua bro buat lo, jadi untuk tahun ini kira-kira sektor apa bro yang menarik gitu ya? Yang menarik dalam artian mungkin dengan keadaan ekonomi sekarang yang masih wait and see, kan biasanya orang pivotnya itu ke sektor yang defensif gitu kan. Hmm. Atau mungkin Hmm. kalau misalnya ada sektor yang menarik gitu ya, ada beberapa orang sih mention mengenai komoditas itu masih menjadi apa ya, bisa dibilang unggulan lah Hmm. dibandingkan sektor-sektor lain. Nah, tapi kalau dari lo sendiri nih kira-kira untuk tahun ini sektor yang better lah bilangnya ya, better dibandingkan daripada yang lain itu ada nggak? Dan kalau ada apa dan kenapa bro? Oke, kalau gue lihat memang dengan posisi sekarang memang tidak terlalu banyak sektor yang akan bisa menarik ya. Tapi so far kita lihat defensive stock seperti consumer goods itu akan menarik karena balik lagi contohnya kita ngomong dari reksadana saham. Reksadana saham itu 80% kan harus disahamkan, which Hmm. means kalau misalnya dia ibaratnya
taruh di saham-saham yang mungkin secara kinerja itu turun, ya mereka akan mencoba untuk stay defensif, mencari saham-saham yang relatively very defensif. Dan ini kelihatan dari Unilever yang naik belakangan. Unilever yang naik belakangan, lalu ICBP dan teman-temannya gitu. Jadi so far memang defensive stock akan menarik. Yang kedua memang gue masih menunggu ekonomi dari China juga, karena ekonomi dari China ini mau seperti apa gitu. Karena sekarang itu kita bisa lihat bahwa electric vehicle asal China, kita bisa lihat di Indonesia juga banyak gitu, BYD, Wuling dan teman-temannya itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan ibaratnya mobil-mobil listrik China ini digunakan untuk mencoba boosting ekonomi. Dan ini juga sudah menjadi concern bagi banyak negara, bro, terutama United States, UK, itu juga Eurozone itu juga sudah menerapkan tarif yang sangat tinggi buat Chinese cars gitu. Nah, bahkan gue pernah baca ada satu mobil BYD kalau nggak salah itu dijual cuma 10.000 US dollar, which means 150 juta gitu, Murah ya. which is murah banget gitu loh. Makanya ini adalah salah satu cara buat China itu mengembalikan ekonominya gitu. Nah, balik lagi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi AI dan teman-temannya, itu kan lebih ke arah AI dan teman-temannya ya. AI terus mobil listrik itu kan butuh dua komoditas utama, yaitu nikel dan copper gitu, nikel dan copper. Yang mana ini dua komoditas itu sudah naik belakangan, bro ya. Kalau kita lihat copper sendiri itu naiknya juga sudah signifikan kalau kita lihat dari awal tahun, dari 8 dolar naik ke dari 8.000 dolar naik ke 10.800. Sementara kalau kita lihat nikel sendiri, nikel futures, nikel, kita lihat nikel itu dari awal tahun itu naik dari 15.000 sampai 21.000, meskipun sekarang turun lagi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari komoditi itu, sebenarnya kan yang menarik kan beberapa saham di Indonesia kayak MDKA dan teman-temannya gitu kan. Cuma balik lagi, bro, masalahnya bukan di situ, masalahnya ada di likuiditas. Karena kalau kita ibaratnya likuiditasnya kering gitu ya, nggak ada yang mau makan gitu loh. Akhirnya ketika diguyur gitu ya, nggak ada yang masang bid gitu. Nah, jadi kalau per sekarang kayaknya flow-nya masih lari ke consumer goods. Itu yang banyak akumulasi di sana gitu. Sisanya sih I think sebenarnya kalau ngomong banking ya banking sudah cukup murah, tapi nggak tahu nih kapan naiknya gitu. Ya. Nunggu dari aksinya masuk lagi kan, which is kita nggak tahu kapan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, bro. Oke, thank you bro untuk jawabannya itu jelas banget ya teman-teman ya. Jadi memang ini sekarang bisa dibilang salah satu faktor yang paling penting perlu diperhatikan adalah faktor likuiditas gitu ya di dalam pasar modal kita begitu kan. Dan consumer goods itu memang sektor defensif ya, jadi ini mungkin bisa menjadi apa ya option juga buat kalian, tapi tetap ya teman-teman harus do your own research juga ya, karena pemilihan sahamnya juga penting ya, walaupun mungkin sektornya menarik gitu ya, ada maksudnya cocok, tapi saham-sahamnya belum tentu gitu ya, jadi harus dilakukan analisa masing-masing. Oke, kita coba ambilin pertanyaannya teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke ya bro ya. Boleh. Oke, ini ada yang nanya dari Facul Amin. Dia nanya mengenai tower bro. Sentimen sekarang soal Starlink kan sekarang potensialnya bangkit lagi, ada nggak nih? Apalagi Pak Luhut kan mention mengenai kompetisi kan, gitu. Nah ini gimana nih bro kira-kira? Tower ini cukup kasihan ya menurut gua pribadi ya, karena kan memang dia ini kan udah bangun BTS dan teman-temannya ya, dan BTS ini bukan something yang murah ya untuk dibangun dan depresiasinya juga tinggi. Sementara kalau kita lihat Starlink itu inovasinya luar biasa gitu ya, dia pakai satelit yang ibaratnya jarak tempuhnya rendah, ibaratnya jaraknya rendah untuk supaya dapat sinyal. Nah, yang berbahaya adalah kita ngelihat bahwa kalau Starlink ini sampai masuk ke ranah mobile, bro. Ke ranah mobile ini yang justru bahaya gitu buat TOWR, Telkom dan teman-temannya gitu ya, karena balik lagi kecepatan internet Starlink ini luar biasa besar dan luar biasa cepatnya minta ampun gitu. Nah, otomatis kan ibaratnya orang-orang kan justru beralih ke Starlink kemungkinan gitu ya, karena gue ingat banget device-nya itu lagi diskon 4 juta kalau nggak salah, terus habis itu biaya abonemennya 600.000 apa 700.000 gitu, pokoknya sekitar itu. Dan dengan
kondisi seperti itu, dan ketika masanya itu gede banget gitu ya, dan Indonesia kan pengguna internet kan luar biasa banyak gitu. Nah, otomatis ke depan itu cost untuk per unitnya atau per device-nya itu kan makin lama makin turun. Dan ini threat gitu loh buat perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Nah, jadi gue juga nggak ngerti gitu ya, kenapa pemerintah mau masukin Starlink. Ya, prediksi gue adalah karena mereka mau investasinya Elon Musk itu masuk ke Indonesia, tapi bukan Starlink-nya nih. Dia nggak ngasih izin Starlink, in return ya lu bikin Tesla lah gitu, pabrik Tesla atau apa gitu. Jadi itu bargaining lah. Maksudnya secara secara politik, I think itu ada bargaining di situ. Makanya Starlink itu kan diizinkan. Dan Starlink itu modalnya cuma 30 M. Itu yang ngomong Pak Bahlil, Menteri Investasi. 30 M, karyawannya cuma 3 orang. Gitu. Jadi ya itulah tadi. Maksudnya gue bisa bilang ini threat yang sangat besar buat industri telekomunikasi, terutama tower-toweran dan juga tower-toweran dan juga telekomunikasi seluler gitu. Itu sih. Oke, siap. Jadi bener ya yang lo bilang ini menurut gue bisa dibilang threat, tapi bisa juga dibilang opportunity juga ya. Maksudnya balik lagi ya, seperti yang lo mention mengenai pemerintah kebijakannya bagaimana supaya istilahnya pasar modal kita ini menarik lagi, sama seperti dengan sektor tower gitu kan, apa yang akan mereka lakukan gitu ya, menunggu dari Starlink ini gitu kan, melihat Starlink udah masuk, apakah mereka mungkin akan membuat tembusan atau strategi baru, itu kan penting juga begitu ya. Dan ini juga di sini ada mention masih mahal Starlink. Sebenarnya kalau nggak salah gue sempat ngecek harga Starlink itu di Amerika itu 120 sampai 150 dolar. Jadi mirip-mirip lah harganya sebenarnya ya, 4 jutaan lah, 3 juta 4 jutaan gitu kan. Dan tower versus satelit bro, ya pasti menang satelit lah bro, gitu ya. Nah jadi ya mungkin inilah salah satu yang teman-teman bisa perhatikan juga ya, nanti bagaimana ke depannya mengenai pertawaran dan juga Starlink ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya tadi oke, teman-teman di sini ada beberapa yang nanya itu saham-saham defensive consumer goods ya. Tadi udah di-mention sama Bro Arvin. Ini deh bro, kita coba GGRM gimana nih bro? GGRM sebenarnya gue terus terang dari sektor rokok-rokokan gue nggak berapa menarik ya. Kalau gue lihat GGRM ini kan terakhir bangun Bandara Doho Kediri itu ya, yang itu bikin masalah baru gitu sebenarnya, karena itu kan ibaratnya cuma untuk logistik kan dari orang-orang juga dan bandara gitu, dan bandara itu bukan something yang kita bisa bilang kayak rokok gitu ya. Kalau gudang garam itu capex-nya tuh gedenya banget gitu. Kalau soal bandara ya, returnnya belum tentu sebanding gitu. Makanya kenapa gudang garam kan dipanis terus kan, apalagi earnings-nya juga turun terus dan sebagainya. Nah, ini yang jadi concern juga buat industri rokok gitu ya. Industri rokok sendiri, problemnya itu di situ. Soal gudang garam, malah gue bilang bahwa gudang garam ini malah nggak inovasi gitu ya, bikin produk baru, malah bikin bandara gitu. Jadi ini mesti kita lihat bahwa ya maksudnya tidak kaget gitu ya, bahwa kinerja gudang garam cenderung memiliki kecenderungan turun gitu. Jadi kalau gue pribadi ya gudang garam, kalau kita melihat dari ini ya, dari technical murni itu 17.800 itu nggak boleh jebol ya. Kalau jebol ya berarti ke 16.000 gitu. Oke, siap. Yang nanya GGRM udah dijawab ya sama Bro Arvin. Kita mungkin keluar dikit dari persahaman nih, ada yang nanya mengenai insight gold dong. Lo ada insight ya? What do you think about harga gold kita sekarang bro? Atau kalau misalnya mau masuk ke sektor emas, mungkin juga boleh gold. Oke, kalau gold sebenarnya relatif nih kalau kita lihat dari ini ya, dari harga emasnya sendiri, harga emasnya cukup bagus ya. Dan kalau kita melihat ya tergantung ya, harga emas itu kan kalau misalnya turun di bawah 2.290 dolar, arah itu bisa ke 2.100-an. Dan emas ini cukup menarik karena pemerintah Amerika itu kan cetak duit terus ya, cetak duit terus untuk membiayai defisitnya. Otomatis likuiditas jadi banyak, yang bikin komoditas-komoditas, ibaratnya komoditas-komoditas yang sifatnya limited seperti gold itu akan menjadi menarik gitu. Nah, balik lagi kalau kita bilang secara emasnya mungkin menarik, tapi belum tentu dengan sahamnya.
Kita bilang bahwa saham di Indonesia ya tadi MDKA, BRMX gitu ya. Oke, mungkin secara katalis bagus, tapi secara likuiditas belum masuk. Ya itu yang jadi repot kan gitu. Kecuali ya teman-teman beli dan pegang panjang gitu dan percaya dengan conviction yang menurut gua oke. Tapi kalau pada posisi sekarang sulit untuk bilang bahwa saham di sektor emas ini menarik karena tadi likuiditasnya yang rada hilang gitu loh, rada hilang. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bro, soal pasir. Oke, tadi ada yang nanya ya mengenai insight dari gold, udah dijawab juga. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengar. Jadi kan bisa menginterpretasikan sendiri ya dari jawabannya Bro Arvin itu posisi emas kita sekarang gimana dan turunannya ke sektor dan saham-sahamnya seperti apa. Ya, tapi tetap teman-teman lakukan research kalian juga masing-masing ya. Oke, ada yang nanya saham Vail Bro, Inco nih setelah right issue. Info. Oke. Antibiotik nih. Oke, info ya. Info ini kan right issue dari pemerintah juga ya. Gue pribadi sempat punya info di level 4.000 dan beruntung gue udah TP di 5.000. Kalau enggak balik lagi ke 4.000 gitu. Kalau enggak balik lagi ke 4.050 kan gitu. Jadi so far kalau kita melihat secara right issue-nya kan memang akan ibaratnya right issue ini kan akan diambil oleh pemerintah ya. Jadi ibaratnya right issue akan diambil oleh pemerintah meningkatkan kepemilikan di main ID-nya terhadap Vale Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita bilang ya ini tidak beda sama Freeport kemarin yang perusahaan swasta diakuisisi gitu kan, diakuisisi jadi bagus gitu ya. Jadi ada earnings yang dibagi ke pemerintah Indonesia sebagai orang yang jadi provider, negara yang jadi provider untuk komoditas tersebut. Tapi per sekarang kalau kita melihat dari chartnya Inco, nggak begitu menarik ya, karena turunnya juga lumayan deras. I think kemungkinan Inco akan nyentuh level 3.600 lagi, karena balik lagi right issue ini kan harus selesai ya. Yang mana right issue ini kan akan bikin efek right issue ini kan akan bikin efek dilusi Iya. kan, gitu. Oke, siap. Thank you banget bro untuk jawabannya mengenai Vail ya atau Inco ya. Kita lanjut lagi ke ada yang nanya ADMR nih, ada raw minerals. Lo ada insight-nya nih kira-kira atau tanggapan secara teknikal atau mungkin sentimen kalaupun ada? Ada raw mineral ini sangat bergantung. Ada raw mineral ini kan kerja metallurgical coal atau coking coal lah ya kita ceritanya. Coking coal ini dibuat untuk steel dan demand untuk steel itu kebanyakan dari China. Jadi kalau menilai ADMR ini bisa bagus apa enggak tergantung dari ekonomi China recover apa enggak gitu. Kalau misalnya ekonomi China nggak recover ya sulit gitu. Soal ini juga ada raw mineral itu sulit juga untuk rebound dan posisi sekarang ADMR ini kan sideways ya, maksudnya range-nya kelihatan. Jadi range-nya itu antara 1450 sampai 1305. Sebenarnya kalau dibilang nih, sebenarnya kalau misalnya mau spek buy di sekarang oke nggak? Menurut gua oke banget gitu karena risk-nya kan beda banget kan. Maksudnya kalau jempol 1300 ya buang aja gitu. Balik lagi ya itu tadi ADMR tuh nggak boleh jempol di bawah 1300. Kalau misalnya jempol di bawah 1300 bentuk head and shoulder arah bisa ke 1100 kurang lebih kayak gitu. Oke, sip. Thank you banget bro untuk jawabannya. Jadi teman-teman di sini aku mau remind sedikit lagi ya. Jadi tadi Bro Arvin tuh di awal ada mention bahwa stance-nya sekarang, strategi yang bagus ada sekarang itu adalah kalau mau short gitu ya, kalau mau short trading itu benar-benar pendek atau mungkin panjang banget gitu ya Bro ya, long banget Iya. gitu kan. Jadi kalian harus menentukan juga ya mau menggunakan jangka waktu yang seperti apa ya, samakan dengan strategi kalian, tapi jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan profil kalian ya teman-teman dan tujuan keuangan ya. Jangan karena kalian lagi ada pegang portfolio kalian lagi merah gitu ya, nggak sabar padahal kalian sudah punya plan untuk jangka panjang tapi karena panik dijual sekarang mau coba trading itu udah berantakan ya teman-teman ya. Jadi coba kalian di saat market seperti sekarang ini mungkin ini waktu yang tepat juga ya buat teman-teman untuk tidak hanya menganalisa market tapi analisa diri sendiri juga begitu ya supaya tujuan keuangan kalian itu semuanya tercapai dengan baik ya. Oke, kita lihat lagi ada yang nanya nah ini boleh deh bro sekalian lagi naik juga nih UNVR
4% hari ini. Tadi kita juga ada bahas sedikit mengenai consumer goods. Tapi kalau lo ada insight tambahan nih mengenai Unilever, boleh banget. Oke, Unilever sebenarnya bagus ya rebound dari trendline hari ini tutup di 4%. I think ada potensi penguatan masih di 3270 sampai 3300. Kalau itu jebol, itu breakout, mungkin ada potensi ngejar 34 terus 3590. Jadi so far flow-nya juga masih bagus. Tadi balik lagi soal Unilever, banyak sekali fund manager yang juga akan mencari saham-saham yang sifatnya defensif di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Jadi makanya kenapa Unilever ini jadi ada dapat flow gitu ya. Kita lihat tetangganya seperti ICBP dan teman-temannya itu juga relatively stabil lah ya, kita bilang daripada yang lain gitu. Mayora juga hari ini naik gitu ya. Jadi menurut gua masih cukup oke untuk melihat bahwa I think between Mei and Juni ini I think katalis juga nggak begitu banyak ya bro. Kalau kita lihat laporan keuangan baru nanti akan muncul di Juli. Jadi 2 bulan ini akan cenderung sepi gitu ya, cenderung sepi. Jadi better ya make sure aja jangan sampai kehabisan modal gitu ya, jangan sampai turun bingung gitu ya. Jadi pastikan strategi teman-teman itu sudah maksudnya strategi teman-teman itu sudah di plan di awal dan stick to the plan aja. Contohnya misalnya gue mau beli BRI untuk jangka panjang gitu ya. Ya gue pelan-pelan nyicil ya nggak langsung gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, siap. Thank you banget bro untuk jawabannya ya Unilever. Tadi udah dijawab nih. Ya, Li Fan Cheng ya udah dijawab. Oke. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita ambil lagi. Coba ini bro, saham PGO. PGO, oke. PGO not looking good ya. Kalau kita lihat kemarin itu ada support di 1130 dan di breakdown, I think akan ngejar level 1000 lagi untuk PGO. PGO sendiri memang kalau kita lihat secara tren memang lagi ibaratnya ini tuh lagi fase koreksinya ya untuk PGO sendiri karena gue sempat beberapa kali masuk di PGO dan ketika masuk di PGO itu nggak bisa tembus bro di atas 1330 itu susah banget. Jadi gue memutuskan untuk ya sudahlah cabut dulu karena itu ibaratnya dulunya support jadi resisten gitu kan. Jadi per sekarang ya potensi masih ke arah 1000 ya. Meskipun kita lihat ya sebenarnya banyak sekali saham yang model gini. Saham itu turunnya kecil-kecil gitu bro. Secara volume kecil tapi candle-nya gede-gede gitu. Artinya yang bisa dilihat adalah, yang bisa kita simpulkan adalah penurunan yang terjadi itu bukan karena memang buangan, tapi karena mungkin nggak ada interest aja, lagi nggak ada duitnya di situ gitu, lagi nggak ada duitnya di situ. Dan ini juga sering terjadi ketika market tuh lagi on off gitu. Dan kita lihat kan bulan Mei itu liburnya banyak banget gitu ya. Jadi market on off. Juni ini juga minggu depan Senin Selasa kita libur gitu kan. Jadi balik lagi dengan kondisi seperti itu psikologis pasarnya jadi males gitu akhirnya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih bro. Kalau gua lihat PGO mungkin ada potensi untuk 100.000 dulu. Oke. Gue malah stuck. Lu bilang Senin Selasa libur. Emang Selasa libur bro kita? Sorry. Senin doang kayaknya ya. Bukannya libur bersama bro, Selasa. Oh iya, ntar gue double check bro. Iya. cuti bersama kayaknya hari Selasa. Gue ingat 2 hari kok. Ntar gue coba cek. Nanti I think should be. Teman-teman juga pasti ada yang bakal jawab. Oh libur tuh katanya libur. Iya libur 17-18 libur. Betul. Senin Selasa libur. Mantap. Oke. Jadi lebih semangat nih bro. Lebih semangat TikToks-nya. Tapi tinggal 5 menit lagi. Oke. Ya. Ini tadi ada yang nanya. Pas banget nih ya. Dia nanya 3 saham, tapi gue ambil 1 aja. BBYB nih, menarik banget ya. Jadi bank digital ini bro, udah lama banget nggak di-discuss gitu kan. Dulu tuh bank digital tuh kayaknya heboh banget ya, dari Arto, BBYB, dan semuanya kan. Sekarang gimana nih coba? BBYB ya, balik lagi. BBYB itu kan katalisnya 1 ya, katalisnya right issue. Gitu kan. Katalisnya right issue sama suku bunga turun.
karena kan bank digital kan. Hmm. Jadi otomatis kalau ibaratnya suku bunga turun, itu kan juga tidak akan membebani tidak akan membebani cost of capitalnya dia juga gitu. Karena nanti kalau misalnya ibaratnya bank digital ini kan balik lagi akan diakses berdasarkan kinerja kan. Otomatis kalau BBYB ini kita lihat deh beberapa hari terakhir itu volumenya kecil banget itu. Artinya memang nggak ada yang main aja gitu. Jadi ya memang memang nggak ada yang main aja. Nah, sekarang itu berarti di support yang very krusial ya 228 nggak boleh jebol nih. Kalau jebol volumenya gede, hati-hati gitu ya. Berarti ada potensi dia akan ke 210. Nah, balik lagi di kondisi seperti ini ya. Sulitnya adalah satu, bro. Sulitnya adalah ketika kita stop loss karena supportnya kita jebol gitu ya. Problemnya itu satu, ketika jebol itu kita mau ibaratnya nahan posisi nih, nahan posisi makin turun. Tapi kalau cut loss dia terbang gitu, karena volumenya kecil banget gitu. Jadi itu yang mesti mungkin buat gua pribadi ngelihat supportnya mungkin ketika jebol consider dulu lah gitu. Ketika volumenya gede, berarti kan real buangan gitu. Tapi kalau volumenya kecil banget, nah itu berarti bukan buangan gitu. Jadi mungkin bisa tahan 1-2 hari lagi gitu sih. Karena likuiditasnya kecil banget, jadi nggak bisa nggak bisa fleksibel gitu kalau gue bilang ya. Oke, siap. Thank you banget Bro Arvin yang tadi jawab yang tadi bertanya ya BBYB sudah dijawab. Jadi ini mungkin bisa dibilang salah satu sektor yang jarang dibahas ya di TikTok juga sih mengenai bank digital karena mungkin lagi nggak ada pamornya juga Bro ya. Maksudnya angin datang ke ISG aja lagi kurang Bro, apalagi sektor bank digital Bro. Itu aja sih. Jadi oke. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Gue mau nanya nih langsung sama lo. Lo ngeliat Goto gimana nih bro sekarang? Goto ya. Goto. Kalau gue lihat Goto ini lagi berusaha untuk tidak sampai di bawah 51 ya kalau gue lihat. Karena kalau kita bilang kalau dia di bawah 51 selama 90 hari, selama 6 bulan ya kalau nggak salah, itu kan masuk FCA. Masuk FCA ya. Jadi I think player di sana berusaha tuh untuk membantu supaya Goto ini nggak sampai di bawah 51 gitu. Jadi support terkuat ya 51 gitu. Kalau jebol 51 mau gocap harus buang karena gini bro. Gue pribadi kalau misalnya gue nyangkutnya di brand kena FCA, gue sih nggak apa-apa bro. Karena masyarakatnya kan kecil. Kalau Goto ini 78% bro. Kalau misalnya masuk FCA nggak tahu kapan naiknya gitu. Ini kayak ibaratnya kayak kalau di saham zaman dulu di tahun 2008-an itu kayak bumi lah gitu, kayak bumi. Masyarakatnya banyak banget sebelum di take over sama Salim kan gitu buminya. Nah, berarti kan harus butuh investor yang very big gitu kan untuk ibaratnya untuk ngendaliin harga lah ya, ngendaliin transaksi dan sebagainya. Gue lihat sih ya itu tadi kalau lelucon gue sih kalau misalnya di 51 beli aja lah. Kalau nanti stop loss di 50, jangan sampai kita kekunci gitu aja. Jangan sampai kita kekunci gitu aja sih. Iya. Tapi kayaknya ada yang cover sih belakangan ini bro. Kayaknya ada yang cover gitu. Tapi ya dia lagi usaha lah. Disclaimer on ya, maksudnya gue juga bro dari dulu sebenarnya gue Goto main di harga 5560 bro, jadi pokoknya setiap dekat-dekat harga-harga segitu tuh biasanya dia bounce turun lagi jangan. Tapi sekarang udah mepet banget bro sama jurang nih, apalagi banyak berita exit gitu kan. Jadi bener sih yang bilang juga mempertahankan banget ya untuk ya di bawah 50 gitu. Tapi menarik juga nih lu bilang beli di 51, bikin stop loss di 50. Pokoknya jangan sampai kelewat aja kalau stop loss. Bisa masuk FCA itu. Uang jajan lah ya kalau Goto. Oke, wah gak kerasa banget ya bro ngobrol-ngobrol sama lu. Pas banget udah sama waktunya juga. Jadi buat teman-teman semua di sini ada beberapa pertanyaan kalian yang kalian tanyakan itu udah dijawab sebenarnya karena udah ditanyakan sama teman-teman yang lain ya. Jadi jangan berkecil hati, kalian bisa nonton live ini di Instagramnya Sukor Sekuritas. Dan jangan lupa ya buat teman-teman yang belum pernah dapat merchandise dari Sukor, kalian coba ya dengan cara screenshot TikTok kita malam hari ini, tag Instagram Sukor, tag Instagramnya Bro Arvin. Nanti akan dikirimkan merchandise menarik. Oke Bro Arvin, thank you banget ya bro waktunya buat malam hari ini ya bro.
Selamat long weekend bro. Thank you banget infonya untuk Thank you. suasana Happy libur. long weekend. Oke, siap. Thank you. Oke, selamat malam Thank you. semuanya teman-teman. Happy long weekend. Yuk.